Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi ini marilah kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 25. Saya akan membacakan begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kuperintahkan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka, haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepadaku, Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini dunia digemparkan dengan sebuah virus corona. Virus ini merupakan virus yang sangat cepat menular dan memiliki kemungkinan membuat orang yang terjangkit virus ini sakit atau bahkan meninggal. Berawal dari Wuhan, sebuah kota di negeri Tiongkok, virus ini sekarang dalam kurun waktu 3 bulan sudah menyebar ke sebagian besar negara di dunia. Lebih parahnya, sampai sekarang setelah merenggut nyawa ribuan orang, virus ini masih belum ditemukan vaksinnya. Istilah corona diambil dari bahasa Spanyol yang berarti mahkota, yang sesuai dengan bentuk virus ini yang berbentuk bulat dan memiliki banyak mahkota di sekelilingnya. Hal ini sangat ironis jika kita mengingat asal kata ini. Mahkota yang seharusnya dipakai untuk menggambarkan suatu kemuliaan dan kemenangan seorang raja menjadi suatu istilah yang begitu ditakuti dan dibenci oleh hampir seluruh dunia di bumi ini. Istilah yang seharusnya menimbulkan rasa takjub dan kagum ketika didengar, sekarang menjadi istilah yang menimbulkan keresahan dan kepanikan ketika didengar. Wabah ini mengingatkan kita pada masa zamannya Musa, di mana wabah terjadi oleh karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh bangsa Mesir dan penindasan yang mereka lakukan terhadap umat Allah, yaitu bangsa Israel. Ada 10 wabah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir dengan tujuan agar bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun ini mengetahui bahwa di Mesir ada Allah yang berkuasa, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Iska, Allahnya Yakub. Bagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa,
yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri sebagai umatku mengetahui bahwa Allah mendengar, merencanakan, dan bertindak menolong mereka dari penindasan orang Mesir. Dalam rencana Allah menyelamatkan umat pilihannya yaitu bangsa Israel dari Mesir, maka Tuhan mengutus hambanya yaitu Musa. Saudaraku yang dikasihi, penderitaan orang Israel di Mesir sangat berat, sehingga hidup mereka itu sangat menderita. Dengan penderitaan yang sangat berat, sehingga mereka menjerit kepada Allah, dan jeritan itu didengar oleh Allah. Allah mendengar jeritan mereka sehingga Ia menetapkan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu. 400 tahun lamanya bangsa Israel itu ditindas di Mesir. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi itu waktu yang sangat panjang. Maka penderitaan yang amat berat itu akhirnya Allah ingin melepaskan, sehingga Allah memanggil Musa untuk melepaskan mereka dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir itu. Semula Musa merasa berat menerima panggilan Tuhan karena harus menghadapi kekerasan hati Fir'aun dan bangsa Mesir, dan juga kekerasan hati bangsa Israel yang tidak tahu akan kasih Allah. Tetapi Musa akhirnya memenuhi panggilan Tuhan dengan didampingi kakaknya yaitu Harun sebagai juru bicaranya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Allah melawan Mesir dengan 10 tulah. Dalam 40 tahun kedua, Musa dan Harun diperintahkan untuk menghadap Fir'aun agar Fir'aun mengizinkan bangsa Israel ini menyembah Allah di luar Mesir. Allah mengadakan mujizat bagi bangsa Israel dan menekan Mesir dengan 10 tulah. Mari kita perhatikan 10 tulah itu. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Musa diperintahkan Allah untuk mengulurkan tongkatnya ke sungai Nil, sehingga air yang berada di sungai Nil ini akan berubah menjadi darah, dan seluruh ikan-ikan yang ada di dalam air itu akan mati dan membusuk. Sehingga seluruh Mesir berbau anyir. Hal ini sangat mengganggu bangsa Mesir dan Fir'aun. Namun demikian Fir'aun tetap mengeraskan hati, tidak mengizinkan Musa itu membawa bangsa Israel itu keluar setelah dia berdoa kepada Tuhan dan doanya Musa itu diizinkan. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kedua. Dalam Keluaran pasal 8 ayat 2 sampai 4, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil
lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Kita bisa membayangkan betapa menjijikkan kata itu. Kata tidak hanya berkeliaran di Sungai Nil, tetapi masuk ke dalam istana raja, bahkan ke seluruh rakyat Mesir, memanjati tubuh mereka, bahkan sampai pada adonan dan tempat pembakaran roti. Ya, semuanya jijik. Akhirnya dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dari pasal yang ke-8, Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Tatkala Musa berdoa sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Semua kata itu mati, lalu dikumpulkan bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Namun demikian, setelah Tuhan menyingkirkan kata-kata itu, Fir'aun pun juga tetap mengeraskan hati. Akhirnya muncullah tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Dalam Keluaran yang ke-8 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tangan tongkatmu dan pukullah itu debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Kita bisa membayangkan ada satu nyamuk, tatkala kita tidur kita sudah pusing, kita sudah bingung bagaimana cara membunuh nyamuk. Kita tidak bisa membayangkan seluruh Mesir, baik itu di istana Fir'aun sampai tanah rumah-rumah rakyat itu penuh dengan nyamuk. Itu sangat mengerikan. Nyamuk bukan hanya menggigit manusia, tetapi seluruh hewan yang ada di Mesir itu digigit nyamuk semua. Sehingga tidak sedikit yang mati oleh karena nyamuk itu. Para ahli Mesir akhirnya memberikan nasihat kepada Fir'aun, berkata, ini merupakan perbuatan tangan Allah. Namun nasihat para ahli itu tetap tidak dihiraukan Fir'aun. Hati Fir'aun tetap keras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan memberikan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Dalam pasal yang ke-8 ayat 21 berbunyi,
jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Lalat di samping menjijikkan juga membawa kuman yang membawa manusia itu jatuh sakit. Kalau ada satu lalat yang berwarna hijau hingga dalam makanan yang sedang kita hadapi, pasti kita akan membuang bagian makanan yang dihinggapi lalat hijau itu. Itu artinya bahwa lalat itu sangat menjijikkan. Tatkala Tuhan memberikan tulah yang keempat, lalat pikat ini, kita bisa melihat betapa perasaan jijik dan ngerinya seluruh tanah Mesir mengalami wabah yang seperti ini. Tapi satu hal yang sangat ajaib, Tuhan melindungi umatnya, yaitu umat pilihannya yang berada di Gosen. Tanah Gosen adalah satu bagian tanah yang dihuni oleh umat Allah, yaitu bangsa Israel yang semula diduduki oleh Yusuf, dan kota itu tidak ada lalat satupun. Itu berarti bahwa Tuhan sangat peduli kepada bangsa Israel di tengah-tengah kehidupannya sebagai bangsa asing di Mesir. Dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir, bahwa Dia itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah yang di dalam Yesus Kristus sudah ada sebelum bumi ini ada. Sebelum Adam itu ada, Yesus sudah ada. Dialah yang Alfa dan yang Omega, yang mampu melindungi umatnya dari tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Sekalipun dia berada di Mesir, tapi khusus di kota Gosen itu diberkati, dilindungi Tuhan, sehingga mereka tidak dijamah satu lalat pun. Akhirnya Fir'aun kembali mencari Musa supaya dia berdoa supaya lalat pikat itu dijauhkan. Setelah Musa berdoa dan Allah menjauhkan lalat pikat itu, ternyata Fir'aun pun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Yang akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampah. Dalam pasal 9 dari kitab Keluaran ayat 1 sampai yang keempat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sehingga jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, onta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Mesir. Maaf, orang Israel. Sehingga dengan demikian tidak ada yang mati satupun
ternaknya orang Israel, sedangkan ternak orang Mesir itu mati semuanya. Dalam Keluaran pasal 9 ayat 6 kita bisa melihat Tuhan melakukan hal itu. Keesokan harinya segala ternaknya orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Itu berarti bahwa Allah sangat peduli kepada bangsa Israel, sangat memperhatikan kehidupan bangsa Israel. Maka Tuhan pun di dalam Yesus Kristus juga peduli atas kehidupan kita. Dia pun melindungi kita, sekalipun saat ini wabah corona merebak di mana-mana, sehingga banyak gereja-gereja yang merumahkan ibadah itu, termasuk di gereja kita. Bukan berarti kita ini takut dengan wabah. Justru kita hidup berhikmat, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberikan alarm kepada kita melalui pemerintah. Pemerintah melindungi kita supaya bangsa Indonesia ini, umat Kristen juga tidak punah. Maka kita bersyukur. Bahkan kepolisian pun sudah mengeluarkan maklumat agar tempat-tempat keramaian itu ditiadakan, tempat-tempat sosial termasuk itu gereja, masjid, supaya juga menghindari kerumunan itu karena penularannya sangat dahsyat sekali. Fir'aun ternyata tetap keras dengan tulah yang kelima itu, yang akhirnya Tuhan memberikan tulah yang keenam, yaitu bara. Penyakit bara kalau di Jawa ini itu sama dengan penyakit borok, tapi itu juga merupakan bisul-bisul yang di dalamnya itu berisi nanah. Itu adalah bara. Maka Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, oleh karena Fir'aun itu mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkan ke udara di depan Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Manusia dihinggapi borok dari sekujur tubuhnya, sehingga berbau anyir dan menyakitkan tubuh ini. Itu terjadi tidak hanya manusia, tetapi hewan-hewan orang Mesir yang masih sisa dari tulah yang kelima itu semuanya kena sakit, sehingga seluruh Mesir juga rakyatnya itu kesakitan dan berbau anyir. Ini sangat menjijikkan sekali. Akhirnya Fir'aun pun menghadap Musa dan minta supaya Tuhan Allahnya Musa menjauhkan penyakit ini dari kehidupan bangsa Mesir. Akhirnya doanya itu didengar, penyakit borok orang Mesir sembuh. Kalau sembuh itu sukacita, seperti saudara-saudara juga kalau sakit lalu dijamah Tuhan itu sukacita. Namun habis sukacita, apakah bersyukur kepada Tuhan?
Belum tentu. Mungkin dengan seenaknya sendiri. Fir'aun pun juga mengalami seperti itu. Setelah sembuh dia mengeraskan hati, tidak mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Hujan es itu terjadi secara dahsyat sehingga bangsa Mesir yang tidak mau berlindung, tidak menuruti perintah Tuhan, maka bangsa Israel itu mati semuanya oleh karena tertimpa oleh es batu yang turun dari atas. Demikian juga hewan-hewannya. Namun demikian di Gosen, di mana tanah itu diduduki oleh umat Allah yaitu Israel, tidak ada hujan es. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli terhadap umat pilihannya. Tuhan sanggup melindungi umat pilihannya dari wabah, dari malapetaka, termasuk ini hujan es. Namun demikian, dalam pasal 19 ayat yang ke-17 sampai 19, firman Tuhan disampaikan Musa kepada Fir'aun, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang dahsyat. Dan itu betul-betul terjadi secara luar biasa, sehingga banyak manusia dan binatang yang mati. Tetapi di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan sedikit pun. Inilah cara Tuhan melindungi bangsa Israel, umat pilihannya itu. Namun dengan tulah yang ketujuh ini pun, bangsa Israel melalui Fir'aun tetap mengeraskan hati, tidak mau mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Yang akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ke-10, yang ke-8, yaitu belalang. Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang. Dari belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Mesir, sisa dari pemusnahan hujan es itu. Dan itu terjadi tatkala Musa mengeluarkan, sehingga Tuhan mendatangkan tiupan angin dari timur, dan angin itu membawa masuk belalang-belalang itu masuk ke Mesir, sehingga di seluruh Mesir, baik itu di tanah lapang, di rumahnya Raja Fir'aun, di rumah pegawai-pegawai istana Fir'aun, bahkan di rumah-rumah itu rakyat Mesir, semuanya dihinggapi belalang. Bahkan belalang ini tidak hanya memakan semua daun-daun dan pohon yang hijau, buahnya pun juga disantap habis. Di samping itu juga tidak sedikit manusia yang digeramangi dan digigit oleh belalang itu, maka sangat menjijikkan, sehingga semua tanaman dan buah-buahan di Mesir itu punah, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Yang akhirnya Fir'aun pun mencari Musa lagi supaya Musa berdoa kepada Allahnya agar
belalang-belalang itu disingkirkan dari Mesir. Dan setelah Musa itu berdoa, akhirnya belalang itu pun disingkirkan Tuhan dari Mesir. Setelah belalang itu hilang dari Mesir, ternyata hati Fir'aun masih tetap keras. Tetap keras. Yang akhirnya ada tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Karena kekerasan hati Fir'aun tidak mau mendengarkan, tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah, maka Allah menghukum Mesir itu dengan gelap gulita. Dalam pasal 10 ayat 22 sampai 23, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari 3 malam. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, yaitu di Gosen. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa Tuhan selalu berpihak kepada umat pilihannya. Tuhan selalu melindungi umat pilihannya. Demikian juga Tuhan melindungi kita. Bayangkan di seluruh Mesir itu mengalami gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Manusia pun sampai tidak bisa bangun, manusia tidak bisa mengenali temannya. Betapa dahsyatnya kegelapan itu. Namun di Gosen, tempat kediaman bangsa Israel, tidak ada kegelapan, tetapi ada terang di tempat kediaman mereka. Dan akhirnya muncullah tulah yang ke-10 karena kekerasan hati Fir'aun itu, yaitu kematian anak sulung. Dari anak sulung Fir'aun yang juga memiliki kekuasaan sampai pada pembantu-pembantunya, sampai pada ternak-ternaknya. Dalam Keluaran pasal 11 kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara Mesir dan orang Israel. Dari dulu Tuhan sudah membedakan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan akan berjalan pada waktu tengah malam dari tengah-tengah bangsa Mesir. Tuhan akan melawan musuh bangsa Israel itu dengan membunuh anak sulung dari pimpinan, yaitu Raja Fir'aun,
sampai pada anak-anak pembantu, bahkan itu anak-anak hewan pun juga mati. Dan itu digenapi dalam pasal yang ke-12, dalam ayat 1, ayat 3, ayat 6 sampai 7, ayat 12 dan 29. Firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor domba, merupakan kaum keluargamu, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tanggamu. Kamu harus mengurungkannya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi kita bisa melihat Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel mempersembahkan korban menjelang ia itu keluar dari perbudakan itu. Tuhan memerintahkan supaya Musa mengumpulkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban, karena Tuhan akan menghukum bangsa Israel, bangsa Mesir itu keluar dari, saya ulang, Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel itu dari penindasan bangsa Mesir. Maka kita bisa melihat, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akhirnya memenuhi tulah yang ke-10 itu dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, serta segala anak sulung hewan, semuanya mati, terkecuali itu hanya anak-anak sulung orang Israel yang masih tetap hidup. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, perhatikan, Allah selalu melindungi umatnya dari penyakit. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berjanji, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tuhan mengatakan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu untuk melindungimu di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Namun ada hal yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel supaya perlindungan Tuhan melalui malaikatnya itu terwujud, yaitu satu, bangsa Israel harus menjaga diri di hadapan malaikat Tuhan itu. Bangsa Israel harus menjauhkan kedurhakaan. Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan malaikat itu yang menyertai umat pilihannya. Malaikat Tuhan itu akan berjalan di depan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel itu kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan Tuhan akan melenyapkan musuh-musuhnya itu. Syarat yang berikutnya, agar
malaikat Tuhan itu melindungi dan memimpin kita, yaitu bangsa Israel jangan sampai sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepada Allah mereka. Bahkan bangsa Israel harus merobohkan patung tugu-tugu berhala mereka. Dan bangsa Israel harus tetap beribadah kepada Tuhan Allahnya. Maka malaikat Tuhan akan memberkati roti makanannya bangsa Israel dan air minumannya, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Jadi syarat-syarat itu perlu dilakukan oleh bangsa Israel. Maka sampailah pada bab yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, saudaraku, Allah selalu mendengar seruan doa umat pilihannya. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita dalam situasi apapun, termasuk ganasnya wabah virus corona ini. Namun demikian, kita juga harus mendengar seruan pemerintah yang diberi hikmat oleh Tuhan supaya umat pilihannya itu tidak terjangkit oleh virus corona saat ini. Yang kedua, Tuhan berperang melawan musuh kita, termasuk virus corona ini. Juga Ia melindungi kita semuanya dari keganasan virus corona ini. Yang ketiga, Tuhan memberkati makanan, minuman yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Tuhan akan menjauhkan kita penyakit-penyakit yang bermunculan dewasa ini. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan menolongmu jika Bapak Ibu Saudara sekalian menjauhkan segala hal-hal yang jahat dari hati kita dan terus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, syarat dari semuanya itu ialah kita harus beribadah kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita, menjamah kita, kalau kita sekalian taat dalam ibadah. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang saat ini menakutkan, mari kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah penolong kita. Tuhan ada di pihak kita dan melawan musuh-musuh kita. Maka sandarkan hidupmu sepenuhnya dalam situasi apapun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi dan bertindak untuk membela kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami mohon Engkau melindungi seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan hidup yang saat ini
menghadapi wabah virus corona yang menjadi ketakutan seluruh bangsa. Tapi kami yakin akan janji-Mu, di mana ada tulah di seluruh Mesir, di Gosen tidak ada tulah apapun. Ini untuk membuktikan bahwa Engkaulah Allah Sang Pencipta, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yaitu Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, dan yang menjadi Allah kami, yang terus melindungi dan memberkati kami dan membela kami dari musuh-musuh kami, yaitu iblis dan segala penyakit yang ada. Terima kasih